dapat 1 juta tapi nggak saya tarik om, sampai dikasih menang terus lah sampai kekumpul sekitar 6 jutaan lah. Sebenarnya saya nggak pernah dikasih menang gede sih om, paling 10, 5, Hmm. 3, jadi jarang dapat gede. Berlanjut lah main slot, kalau dulu paling gede 50, 20, 30, paling gede 50, terus kesini bertahap. Justru hancurnya saya di akhir-akhir ini om, selama 5 tahun nggak pernah kayak sehancur ini om, baru sekarang tuh bener-bener paling terendah. Sampai sekarang pinjol ngajuin lagi gitu, sekarang juga pinjol ada 10 lebih lah, udah dibayar diajuin lagi ke depo, gitu-gitu aja terus om. Orang tua mau ngajuin ke bank om, dari situ Hmm. judul juga om, jadi uang 50 itu udah habis dalam jarak 2 atau minggu lah rainbow. Dan kadang ya om, kalau misalkan lagi mentok tuh, misalkan kita main, kadang ada gitu itu sih trigger yang bikin Iya, kita. susah berhenti. Iya sih. Problemnya di apa? Sekarang sih di mainnya sih bang, Gimana tuh? jadi gimana ya, udah lama juga pengen stop gitu tapi Mm-mm. ya gitu-gitu aja gitu Susah berhentinya. hasilnya. Ya sih. Oke, aku kepengen kamu terus terang jujur aja karena justru ini kan sesinya konseling, spesial Iya konseling. ya. Nah, itulah yang dibutuhkan kejujuran kamu. Kamu pengennya gimana? Terus apa yang kamu rasakan? Terus awal kamu main tuh kayak gimana nih sebenarnya awal tujuannya apa gitu. Nah, sampai nanti kita ketemu titiknya oh di sini nih kayak gitu. Ya, silakan. Jadi cerita dari awalnya dulu kali ya, om. Hmm. Kalau awal kan saya itu kan awalnya saya putus sekolah om, jadi Hmm. SMK nggak beres gitu. Hmm. Nah dari situ kerja lah sebarang orang tua lah, bantu-bantu orang tua lah. Orang tua ada usaha juga. Hmm. Nah dari situ masih aman tuh, kayak misalkan sebenarnya latar belakang keluarga itu nggak yang terlalu, nggak ada banget, nggak yang punya juga gitulah, ya Hmm. masih eh berkecukupan lah intinya. Hmm. Pada saat itu kan paling awal main tuh udah lama banget sih bang, dari dari awal bisa punya ATM aja, bisa bikin ATM dari situ udah mulai-mulai. Hmm. Dari kapan? Tahun berapa itu? Berarti kalau bikin ATM kan umur 17 apa 18 ya. Hmm. Itu tahun berapa? Maksudnya lu mainnya gitu. 2020 kah mungkin? Sekarang Mungkin ya. 2026 kan, kalau Oh, kamu umurnya. sekarang umur 22 sih ya? Ya. Oh iya iya benar-benar. Ya, 5 tahun yang lalu betul. Ya 2020 2021-an lah kurang lebih. Iya. lima Terus? atau 4 tahun lah. Hmm. Nah dari situ awalnya cuman kayak ada teman yang nongkrong gitu kan, di kan ortu ada warkop gitu juga, di luar ada tempat orang-orang nongkrong juga lah. Hmm. Ngelihat dari situ tuh om, jadi kayak padahal saya tuh nggak ngerti ya, tapi pengen nyoba lah dari awal tanpa nanyain, saya cari tahu sendiri gitu. Hmm. Mulailah dari situ, paling gua tuh ke nominal paling besar paling 50 gitulah. Nah seingat saya waktu itu pernah lah dikasih menang tuh 1,7 jutaan lah, enggak yang setiap juga. Kalau dulu-dulu kan paling iseng doang, ada uang lebih gocap baru depo gitu. Nah sini-sininya kan kalau awal-awal itu kayak kalau nggak salah awal main lah doang kayak 200, tapi kalau di pada saat itu mau gocap ya dapat 200 juga udah langsung ditadah, Hmm. udah kayak berasa gede. Nah dari itu lingkungan ada juga yang kayak gitu, ke bawah juga lah, intinya lingkungan juga emang ada lah yang kayak gitu. Nah pada saat itu karena lingkungan ada juga yang eh, main togel gitu kan. Hmm. Di situ saya pernah tuh kan kalau awal main slot kan, Hmm. kalau pas ada temen main togel kan terhitungnya relatif kayak modalnya nggak perlu gede gitu. Nah dari situ saya sempat terjun ke situ, hampir sering lah saya dapat lah, sampai nggak tahu waktu itu sampai dikasih menang terus lah togel itu. Oh, berarti kamu Sampai mainnya togel ya? nggak om, kalau sekarang itu ini cerita yang dulu. Oh, ceritain dulu. Oke, siap. Jadi gini om, awal-awal kan kenal slot ya, kesini sininya kenal togel, dari situ lepas lah mas, slot tuh lepas benar-benar gak. Udahlah gitu mending, soalnya kan ya sebenarnya dua-duanya kan jelek juga sih, Hmm. tapi kalau togel tuh kan modalnya minim juga gitu. Sempet tuh boost togel sampai benci juga main slot pada saat itu om.
menang terus togel sampai kekumpul uang tuh berapa ya, hasil nogel terus dikumpul sekitar 6 jutaan lah, itu uang uang haram lah. Hmm. Nah, suatu momen dari situ main slot saya om, pas ada uang 6 juta itu Hmm. dalam sehari habis. Padahal ya itu nggak terlalu nyesek juga sih, soalnya kan uang hasil dari situ juga. Nah, sini-sininya om berlanjut lah main slot. Mulailah saya juga nggak ingat detailnya sih kalau tahun per tahun ya. Hmm. Cuman kayak sini dirasa-rasa modal tuh makin di om. Hmm. Jadi kayak misalkan kalau dulu paling gede 50, 20, 30, paling gede 50. Terus kesini bertahap jadi paling gede 100. Sebenarnya masih saya ngerasa aman om waktu pada saat itu ya, walaupun kebiasaan buruk. Sebenarnya kalau lihat di perspektif sekarang kayak dulu tuh masih aman banget gitu dengan Hmm. modal segitu. Nggak akan sampai hancur kayak sekarang lah. Justru hancurnya saya di akhir-akhir ini om. Hmm. Awal tahun ini om saya bener-bener sampai gelisah gitu. Nggak tahu lah. Hmm. Pokoknya kalau tahun kemarin masih kayak paling gede deh waktu 100, 200 sama sering gak gitu. Sebenarnya saya nggak pernah dikasih menang gede sih om, paling paling gede tuh kemarin, malah kemarin sebelum 10, paling 10 juta. Kan kalau dengar-dengar orang kan dikasih berapa gitu gede, makanya jadi kalau saya paling paling gede dulu juga 5 juta, paling gede 10 lah, 5 Hmm. 3, jadi jarang jarang dapat gede sih om gitu. Hmm. Nah, 7 bulan yang lalu Om, saya itu kan ada niatan usaha lah, buka usaha. Usahanya kan jualan online. Alhamdulillah sih, ya justru saya rasa apa ya, melewatkan kesempatan itu gitu Om. Usaha tuh saya awal mulai bagus banget, udah Jualan kayak apa? kaos kaos ya Om, Oke. udah jalan lah. Ya, tapi kesempatan gimana ya, malah disia-siain gitu Om, malah terjerumus, bingung Terus juga di sih. judul gitu. Hmm. Jadi langsung aja ya Om, paling Hmm. ke kejadian yang sekarang ya. Iya. Kalau dulu-dulu kan selama 5 tahun nggak pernah kayak sehancur ini Om. Baru sekarang tuh bener-bener paling terendah awal tahun sekarang. Hmm. Jadi gimana ya, awal usaha tuh adalah modal dari orang tua lah. Emang kalau awal-awal paling ya itu masih jarang-jarang Om. Hmm. Kayak paling 100 karena sibuk juga kan, sibuk ngurus usaha dan segala macam lain-lain. Kesini kesininya udah berkembang masih itu Om. Kan kalau misalkan jualan online tuh kan pencairan sehari tuh sekali ya. Hmm. Jam otomatis saldo juga ada terus. Yang kesini omset naik juga malah habis judol Om gitu. Itu sih Hmm. hancur. Bahkan paling paling parah gini Om, jalan kemarin dan jualan udah naik cukup banget buat buah tabung, buat segala macam dari Desember itu. Oh. Jadi usaha yang dari tahun kemarin tuh yang baru mulai berjalan 6 bulan udah bisa mencukupi itu. Nah, itu modal lah Om, kekurangan modal buat jualan tadinya kan. Kan saya barangnya masih dari grosir gitu, tadinya nggak nyetok gitu. Hmm. Pas bentar ya Om, dulu ini, bentar ya Om. Yuk. Jadi butuh modal lah. Jadinya kan akhirnya buat stok kan, buat jaga sama itu udah kalah sebenarnya Om. Modal awal tuh awal buka usaha 10 jutaan lah, jutaan gitu. Cuman kayak rugi ke promosi dan lain-lain doang, itu masih wajar lah. Nah, kalau ngerintis kan bakar uang dulu gitu. Hmm. Nah, dari situ itu masih aktif ownernya, main masih ada menang juga lah. Kalau jarang-jarang, kadang kalau jarang-jarang tuh masih Hmm. yang saya rasa sebenarnya kan kalau ke sendiri Om, kadang nggak ditarik. Hmm. Nah, yang awal hancur tuh ini pertengahan, ya pokoknya habis 6 bulan itulah, pas Desember lah pokoknya, seingat saya. Main lah, naik ke dapat 1 juta, tapi nggak saya tarik Om. Awalnya di situ, dari situ kan kita ngerasa malah gimana ya perasaannya. Mungkin Om juga pernah dengar dari orang-orang lain, ada juga kayak yang udah dikasih tapi nggak ditarik. Banyak nggak Om yang kayak gitu? Hmm. Banyak banyak. Atau kalaupun ditarik habis lagi beberapa menit Hmm. kemudian, ada kan Yes. kayak gitu. Hmm. Nah emang gitu, kayak saya juga dulu lihat orang sekitar saya yang kayak gitu, misalkan udah tinggal ditarik tuh saya tolol-tololin. Hmm. Tapi sekarang malah saya sendiri yang Kejadian gitu. ngerasain. Hmm. Emang fasenya kali, pada saat itu saya belum nyampe di fase ini, dia udah di fase ini gitu. Hmm. Nah awal balik lagi ke tadi Om, yang ditarik gitu, pengen main lagi, Hmm. mulailah Hmm. kayak gope karena ngerasa uang masih ada juga kan gitu. Saya jualan by di Shopee juga sih. Hmm. Jadi
ngerasa uang ada, pinjol lah, itu habis juga sekitar 20-an, 12 juta. Mm, Gara-gara yang mm, situlah masih aman, masih ada, bisa berjalan, usahain masih bisa berjalan, sampai dari situ ditambah butuh mau juga om, lah ke orang tua mau ngajuin ke bank om, dari mm, situ modal dapet lah 5 juta. Nah, awalnya saya barang masih dari temen ya om, saya tuh gini tadinya mau nyetok sendiri, kata temen, gak usah lah cenah, masih sanggup gitu, katanya masih sanggup itulah di handle gitu barang-barang saya mm, om. Nah, sini ke sini 50 juta itu om, jangka waktu kan saya tadi balik lagi om, yang kalah pinjol itu, pinjol 10 sama uang pribadi juta, itu udah 20-an lah, yang lain-lain yang kecil kan juga. mm. Nah, pas saya cair dari bank 10 dibayarin dulu lah nutup yang 20 itu dengan pikiran bahwa kalau misalkan nggak akan tuh tadinya, paham nggak om? Mm. Jadi kayak ngerasa kalau pegang duit tadinya gitu. Kalau untuk yang lain kan mau di jalan gitu tadinya. Nah, habis dari situ kan sisa 30-an ya om. 30-an pakai operasional usaha lah. Ada yang muter-muter sebagian. Judul juga om. Jadi uang 50 itu udah habis dalam jarak 2 atau minggu lah. Kemarin bulan Januari udah habis tuh Mm. om. Jadi Sisanya habis tuh berarti 30 ya. jadi sampai sekarang pinjol ngajuin lagi gitu. Mm. Sekarang juga pinjol ada 10, bentar, 11, 10 lebih lah, atas atau Pinjol, terus pinjol buat apa pinjol? Uang pinjolnya buat apa? ya, tadinya gali lubang tutup lubang om. Dari lubang tutup lubangnya buat apa? Buat ke apa usaha? Ya sebagian usaha, sebagian Hmm, ada juga yang terakhir tuh 5 juta habis pakai. main. Jadi ya pakai depo. Cuman kalau yang 5 juta itu kemarin dapat sempat Hmm, dibayarin gitu yang, tapi kalau ya ini gitu aja terus om, iya. muter-muter di situ. Udah dibayar, diajuin lagi ke depo gitu-gitu aja terus om. Hmm, Sampai sekarang udah di titik mentok, kayak usaha juga, duit di Shopee juga tinggal ada beberapa, terus sekarang utang juga ke teman yang punya barang. hmm, Dihitung-hitung uang yang sekarang di Shopee juga nggak tuh buat bayar barang itu om, hmm. Iya, iya, iya. sama apalagi buat pinjol dan lain-lain. Sampai kemarin saya kan dan kadang ya om, kalau misalkan lagi mentok tuh misalkan kita main, kadang ada gitu itu sih trigger yang bikin Iya, kita. susah berhenti. Iya sih. Problem kamu sekarang gimana kamu bisa menyudahi semua permasalahan kamu ini? Gimana kamu bisa keluar dari lingkungan aktivitas yang menjebak kamu ini, yaitu judul dan teman-temannya itu ya, pinjol segala macam itu kan dampak-dampak dari sana ya. Nah, itu yang apa namanya kamu inginkan kayak gitu. Dan sekarang kamu pengen kayak gimana? Kamu kepengin keluar dari masalah ini atau teknis dari si hutang-hutang ini atau kayak gimana? Berhenti aja sih om gitu, Oke, tapi siap. tapi total gitu pengen. Ya. Dulu juga om pernah buat berhenti tuh 3 bulanan doang Mm, siap, siap. Oke, aku nyambung. dulu, Ya, tapi siap, dulu siap. banget udah lama. Oke. Jadi yang pertama kamu pahami gini dulu. Aku pengen ngomongin hal yang sederhana dulu ya. Kalau soal teknisnya aku coba jelaskan dikit ya. Mungkin kamu udah tahu. Soal teknisnya ini kan di judul ini kan industri. Ya, kamu tahu kan namanya industri berarti di sana harus ada profit kayak kamu jualan baju tadi. Ya gak mungkin jual rugi gitu kan om. Betul. Kalau ke situ sih om, saya juga kayaknya rata-rata orang di rumus juga paham om. Nanti aku bakal masuk ke problem itu. Makanya aku rututkan dari hal teknis dulu. Jadi masuk ke sananya itu dari awal dulu nih. Biar logika kamu berjalan. Biar Iya ya. logikanya kita berjalan. Jadi nanti kita sama-sama kritis kayak gitu. Makanya tadi aku bilang di awal, aku coba share hal teknis dulu. Meskipun kamu udah tahu. Tadi kan aku bilang gitu. Biar jadi patokan. Paham ya? Oke. Iya Jadi, ya. jadi di sana kan industri. Tadi yang aku bilang kayak kamu jualan kaos segala macam. Jadi namanya industri itu pasti dia ada profit di sana. Maunya ada profit di sana. Ya karena marketnya itu ada di Indonesia kalau kita ngomongin judul. Nah, kalau secara personal aku sudah sering banget ketemu dengan mantan-mantan bandar, mantan bandarnya nih ya, yang mereka sudah keluar dari perindustrian itu. Seperti kayak Kodeni Slim, kayak gitu-gitu. Ngerti nggak? Iya ya. Tapi video-videonya nggak pernah gue upload. Nggak pernah. Kenapa? Karena itu di luar dari ranahku. Mereka bertemu sama aku, memberikan informasi terkait judul itu A, B, C, industrinya di sana seperti apa. Iya. Itu dalam rangka memberikan knowledge aja ke aku, memberikan informasi Iya ya, untuk jadi paham. wawasan aku aja karena aku edukator judul gitu ya.
Ya gitu. kalau aku kan gini kan Om, cuman cuman apa ya, tahu luarnya doang gitu. Kalau yang Ya, benar-benar dalamnya kan aku nggak tahu gitu kan Om. iya makanya aku Aku share ya biar kamu kurang lebihnya tahu. kayak gitu berarti ya. Betul. Dan orang-orang yang pada di sana yang jadi bandar nih, yang kamu mainkan situsnya segala macam, yang mereka sudah pada berhenti nggak bekerja di sana lagi, maksudnya tidak mengendalikan industri itu lagi. Kayak kamu jualan kaos sudah nggak di kaos lagi, mungkin kamu jualannya cireng gitu kan. Kamu menceritakan jualan kaos dulu tuh aku kayak gini caranya kayak gitu ke orang yang kamu kenal umpamanya. Nah ini orang-orang yang di bandar ini banyak yang menceritakan ke aku, bertemu ke aku, buka laptop, dipresentasikan judul itu seperti apa, bla 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 bla, bahkan banyak foto-fotonya segala macam. Nah, kamu nggak bakal bisa menemukan video tepi jurang kayak gini di YouTube, nggak bakalan. Karena memang videonya juga nggak aku upload, karena itu bukan ranahku. Itu ranahnya pemerintah dan ranahnya aparat. Aku hanya dapat informasinya saja. Gitu Ya ya, nyampe sini kontroversi nyambung juga ya. sih Om. Iya ya paham Om. Nah, ini aku pengen sampaikan ke kamu, biar kamu ngerti bahwa di sana itu begitu kejamnya perindustrian ini, begitu kacaunya perindustrian ini yang memakan market Indonesia, termasuk kamu yang jadi marketnya. Itu ya, aku ngomongin hal teknis dulu. Nah, hal teknis lain juga kamu pasti tahu soal masalah algoritma itu seperti apa. Dan aku ini kan sebagai praktisi, aku sudah meneliti ini, meneliti judul. Aku kan apa namanya sudah meriset ini udah lama, dan kebetulan di magisterku, di S2 aku, kuliahku di S2 itu aku meneliti tesisnya, meneliti terkait judi online. Variabelnya banyak banget, ada ribuan variabel gitu. Aku teliti tuh, ya kan. Nah, aku sampaikan ke kamu nih bahwa kayak seperti algoritma segala macam itu yang kamu mainkan semuanya itu adalah murni scam dan penipuan gitu. Kalau toh bukan penipuan, kalau toh itu memang algoritma yang mengalir, itu pun kecil kemungkinan buat si pemain bisa menang. Kenapa? Karena kalau kamu dulu di kelas 1 SMP tuh ada rumus namanya rumus probabilitas tuh, rumus peluang. Ada tuh kalau kamu ingat tuh ada median, tuh ada peluang, ada logaritma segala macam itu. Dadu kan cuma ada 6 nih. Nah, Ya, kalau kita ingin mendapatkan dadu 3 atau berapapun deh, dadu 3 anggap saja, berturut-turut 3 kali, itu kalau kamu harus memainkan 200 kalian lebih. Itu udah rumus fakta, matematikanya seperti itu. Dadu kan cuma ada 6. ya ada Nah, 6. kamu kepingin mendapatkan kemenangan berturut-turut balak 3 contoh. Itu kamu harus memainkan 200 kalian lebih. Sedangkan sekali kamu main, kamu mengeluarkan uang 5.000. Nah, 5.000 ini kalau kamu kepingin mendapatkan angka 3 berturut-turut, berarti 5.000 kali 200 berapa? Coba, berarti kan udah 100.000. Ya, Betul? Itu menangnya betul. berturut-turut tuh. Baru kamu menang berturut-turut. Kamu harus mengeluarkan uang dulu per sekali permainan 5.000. Berarti kalau kita ngomongin 200, berarti kamu harus mengeluarkan uang 100.000. Giliran kamu menang, kamu dapat menangnya berapa? Cuma 20.000. Ngerti nggak? Berarti kamu Ya, masih lost 80.000 tuh. Ngerti nggak? ya paham Om. Ya, Jadi probabilitasnya kecil lah gitu. probabilitasnya nggak nyambung. Udah di hitungan matematika aja lu nggak bakalan dapat gitu. Ini gue ngomongin matematika biar lu dapat faktualnya, biar logika lu jalan. Ini terlepas dari tadi ngomongin dopamin dan lain-lain, nanti kita bakal masuk ke sana. Tapi biar aku kepengen ngajak kamu bernalar karena kamu bukan ODGJ, ya kan? Ya betul Om. Kamu bukan orang ODGJ, kamu hanya sementara waktu ini otak kamu rusak. Tapi kamu bukan ODGJ, masih bisa diperbaiki kecuali ODGJ. Gitu. Kalau ODGJ obatnya apa? Obatnya ya dikasih obat. Ya obat Obat penenang betul-betul dan obat, lain-lain ya. betul betul. Kalau kamu yang dibenerin apa? Pola pikirnya. Itu tadi makanya aku kepingin ngebawa kamu untuk kamu berpikir juga gitu. Kamu bernalar. Gunanya kamu konseling seperti ini adalah aku pengen ngajak kamu bernalar. Karena kamu bukan ODGJ, kamu masih punya pikiran gitu ya. Ya betul Om. Hanya saja otak kamu rusak sementara, memang betul. Kalau otak kamu rusak sementara, betul kayak gitu. Nah, oke, nyampe situ udah nyambung ya kalau kita ngomongin algoritma itu. Dan kebetulan aku juga orang yang paham soal programming, coding dan lain-lain sebagainya, dan tahu betul di dalamnya itu seperti apa sih variabel dan rumus yang digunakan gitu. Jadi semuanya itu adalah sebuah permainan yang memang dibuat agar si pemilik uh, website atau si bandar ini memang menang. Kalau kamu berbisnis juga maunya kayak gitu, dan itu sah-sah aja, memang seperti itu, ya kan? Memang seperti itu. Dia ya maunya 99% menang, 1%-nya dilempar dibagi-bagi ke orang yang pada main gitu.
Iya kan? Itu Ya Om. industri seperti itu. Nah, Saya juga perkiraan seperti itu sih Om. Saya ngiranya yes, memang juga. seperti itu, memang seperti itu. Jadi kalau kamu ngomongin soal mesin, ngomongin soal gimana sih sebuah website atau permainan yang kamu mainkan ini seperti apa sih, itu kamu jelaskan dari sisi teknisnya seperti itu. Jadi jelas itu adalah sebuah sistem memang yang dibuat, ya memang faktanya membuat si bandar itu menang dan lu pasti kalah. Gini aja deh. Oke, mungkin kamu bisa profit kalau kamu tahu saingan kamu berapa yang main. Nih, aku ngajak kamu bernalar. Contoh, yang main di situs itu dalam satu hari 5 orang, 5 orang. Anggap saja di waktu kamu bermain. Nah, kan anggap saja 99% kan yang menang di bandar, 1%-nya dibagi-bagi kan. Kamu tahu yang main ada 5 orang. Kamu mungkin bisa memenangkan berturut-turut 3 kali kayak gitu ya dari 5 orang itu. Mungkin masih dapat profit di sana. Pertanyaannya, yang main itu kan ada ribuan di website yang kamu mainkan. Dan target mereka itu Ya goalsnya betul. bahkan bukan per jam, per hari berapa ribu yang main itu dibagi-bagi semuanya. Masuk akal nggak? Itu. Jadi kamu bersaing dengan ribuan orang yang kepingin menang juga kayak kamu. Yang berpikirnya sama, kali aja gue bakal dikasih hoki, kali aja gue bakal dikasih menang. Itu yang berpikir kayak kamu ada ribuan orang, bahkan jutaan. Ayo, coba Ya dipikir. saya juga paham kalau itu Om ya. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke itu teknis-teknis kayak gitu kamu paham ya. Aku kepengen Paham. kamu nalar dulu nih dari basic fundamentalnya. Terus masuk ke gimana nih kok bisa sih kamu itu bisa terjerumus di judul dan susah banget keluar gitu ya. Nah, di sini tuh yang bermain psikologis. Kamu tuh udah kena dengan dopamin negatif dari judul. Orang-orang yang pada main judul tuh udah kena. Makanya aku sering bilang, judul ini nggak memandang siapa pemainnya. Lu mau kerjanya bagus, lu mau kaya raya, lu mau orang miskin, lu mau pendidikannya SD doang, lu mau kuliah, lu mau apapun. Kalau udah masuk ke judul pasti habis. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa mengontrol si dopamin negatif dari judul ini. Gitu. Dopamin itu dibutuhkan tubuh kita. Tubuh kita tuh harus ada dopamin. Setiap orang tuh ada dopamin di tubuh kita. Nah, celakanya Rasa senang atau itu ya Om. senang. Dopamin itu adalah zat kesenangan. Nah, sayangnya dopamin yang didapatkan di elu itu adalah dopamin negatif dari judul. Gitu. Dopamin di tubuh Ya kita paham. wajib ada, tapi lu dapatnya dari sana. Itulah salahnya di sana. Nah, yang dopamin yang didapatkan di judul ini adalah membuat kamu itu berhalusinasi kayak orang mabok. Jadi, kamu yang pada main judul itu persis kayak dukun, ngerti nggak? Persis orang yang menyembah dukun. Orang menyembah dukun itu apa sih sebenarnya? Orang menyembah klinik. Orang yang menyembah klinik dan menyembah dukun itu adalah orang-orang yang sudah didoktrin dengan fata morgana. Tuh, Dengan ya doktrin. hal-hal mistis kayak gitu ya. Ya, didoktrin dengan fata morgana. Semua dikaitkan hal-hal fata morgana yang memang tidak terbukti. Kalau di Muslim, lo agamanya apa? Muslim Om. Nah, kalau di Muslim. Muslim, kalau kita ngomongin hal gaib, kan ada syirik. Syirik, nggak ada tuh kita ngomongin hantu genderuwo tuh nggak ada. Ya kan, adanya tuh syirik. Ada jin dan syirik. Ya, kalau di Ya betul. gaibnya tuh di agama kita tuh seperti itu. Nggak ada disebutkan di situ ada genderuwo, nggak ada. Dan jin pun sudah dijelaskan dengan jelas dan lantang bahwa jin pun ada tipenya gitu loh, nggak ngawur gitu. Nah, kebanyakan orang-orang menganggap itu sebagai sebuah hal-hal yang dikaitkan dengan gaib. Kenapa? Karena memang sudah budaya, sudah terdoktrin dari dia kecil sampai dewasa mempercayai hal-hal yang sifatnya goib, yang nggak jelas, yang larinya ke dukun gitu. Paham ya? Nah, sama. Kenapa kenapa aku membandingkannya dengan dukun? Betul, karena orang-orang yang menyembah dukun itu adalah orang-orang yang berfata morgana saja gitu. Paham nggak? Sama kayak di judul. Kamu waktu main judul kan cuman berhalusinasi aja. Kali aja dikasih menang. Berkecamuk di otak kamu di sini. Kali aja dikasih menang, dikasih menang, dikasih menang. Itu yang membuat kamu, dopamin kamu terus naik kesenangan itu. Jadi kenikmatan-kenikmatan bermain judul itu nggak hanya saat kamu menang. Saat kamu kalah pun itu bagian dari kenikmatan. Warna-warni. Jadi dopaminnya tetap dapat gitu Om. Yes, itu Oh, dagdikduk waktu lu kalah, keselnya waktu kalah, waktu kekecewaan itu adalah bagian dari seluruh kenikmatan itu, oh ya paham. warna-warninya gitu loh. Jadi Jadi dopamin negatif yang Om maksud itu ya berarti. iya, kesenangan yang lu dapatkan saat menang pun dopaminnya negatif karena lu senang lu didapatkan dari hal yang buruk gitu loh. Ya Ngerti nggak? betul betul. Nah, bisa nggak apa sih contohnya kesenangan yang bisa didapatkan dari hal yang baik, yang lu senangnya tak terhingga, yang mirip-mirip.
levelnya kayak lu main judul senengnya apa contohnya? Contohnya saat lu dagangannya laris, saat lu jualan kaos di Tokopedia, rame, lu jualan kaos di Shopee, lu targetnya hari ini targetnya 100 piece, tapi lu jual 1000 piece gitu. Lu seneng tak terhingga tuh, alhamdulillah. Tapi lu dapat kesenangan itu tuh dengan penuh rasa syukur, dopaminnya naik, tapi dari hal positif. Akhirnya kamu besok kerja keras lagi. Ayo kita produksi lagi yang banyak. Kita bikin motif baru yang banyak gitu. Bagus nggak? Bagus untuk akhirnya mengasah skill kamu, daya kritis kamu ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena kamu dapat dopaminnya dari hal yang positif. Contoh kayak aku dapat dopaminnya dari apa? Dari gym. Aku udah 10 tahun lebih nge-gym. Nge-gymku zaman waktu aku nge-gym dulu itu nggak ada nge-gym tujuannya mau buat foto-foto atau lifestyle, nggak ada. Memang kepengen sehat dan kepengen punya badan bagus, tujuannya cuman itu. Nggak ada, nggak ada tujuan nanti kalau di gym foto-foto biar pamer, nggak ada. Beda sama anak-anak zaman sekarang yang pada nge-gym itu kan flexing foto gitu. Beda di zamanku. Nah, aku dapat dopaminnya daripada di gym itu, Oh, gitu. jadi kurang lebihnya kalau kalau Om ini nggak nge-gym sehari juga Stres, stres berarti ya. stres. Yang nge-gym sehari stres karena sudah terbiasa dan sudah terbentuk kayak kamu gitu loh. Kayak kamu, kamu mungkin punya punya staff atau punya orang yang kamu berikan rezeki dari hasil kamu. Terus kalau kamu nggak serius kerjanya, gimana nih nanti gue gaji karyawan? Contoh gitu kan. Ya kan kamu kan punya tanggung jawab itu gitu. Jadi kalau dagangan nggak rame, nggak laris, kamu bakalan berpikir nih gimana nih biar rame. Kan kayak gitu. Itu normal memang seperti itu. Ya kan. Nah, celakanya yang kamu dapatkan di sini tadi di judul adalah dopamin dari hal negatif. Salahnya di sana. Gitu ya. Dopamin semuanya butuh. Nah, gimana nih biar bisa keluarnya Mas gitu. Otak kamu ini sudah rusak. Gimana gimana biar bisa memperbaiki otak kamu? Kamu tahu puzzle nggak? Tahu Om? Puzzle tahu ya. Puzzle itu kan Ya. anggap saja bentuknya kuda gitu ya, yang buat mainan anak kecil kayak gitu ya. Jadi sudah ada port-portnya, yang dudukan-dudukan itu udah sesuai dengan plotnya dia tersendiri, ya kan, dari kepala, buntut, kaki segala macam kayak gitu ya. Ya, bagian-bagiannya lah. Ada bagiannya. Nah, puzzle ini tidak bisa yang di kepala dicemplungin di buntut tuh nggak cocok karena di kepala itu bau 15, di buntut tuh bau 12, nggak cocok gitu. Bener ya? Ya, Ya, oke. benar Om. Oke, nah cara berpikir kita itu seperti puzzle. Puzzle itu dibentuk dengan dari apa? Dari proses hidup kamu. Kenapa kamu cara berpikirnya kayak gini seperti sekarang nih? Kamu ingat 5 tahun lalu, 10 tahun lalu kamu melakukan apa? Akhirnya ngebentuk kamu yang seperti sekarang ini. Dari experience kamu, dari pengetahuan kamu, dari lingkungan kamu, teman-teman kamu ngebentuk kamu kayak gini. Kalau mungkin 5 tahun yang lalu kamu bermainnya di terminal, terus gitu ngumpul sama orang-orang terminal, terus ya nggak beda jauh. Paling nanti 5 tahun kemudian kamu nggak jauh-jauh dari angkot, dari orang-orang angkot atau yang orang-orang yang ngobrol-ngobrolnya bahasa-bahasa terminal. Ngerti nggak maksudnya? Ya, paham paham Nah, paham. sama seperti itu. Pola pikir pun seperti itu. Nah, puzzle-puzzle ini, pola pikir ini yang kamu bentuk utuh diri kamu yang sebenarnya sebelum kamu kenal judul ini berantakan nih, berceceran. Nggak hilang, puzzle-nya nggak hilang. Cuman berceceran. Akhirnya Pak, nggak ngebentuk sebuah visual. Puzzle ini kan tujuannya saat dibentuk kan membentuk sebuah gambar dong. Tadi aku coba analogikan gambarnya adalah kuda, bener ya? Nah, ini sudah nggak berbentuk lagi nih. Orang buntutnya di mana, kepalanya di mana, udah berantakan, berceceran kayak gitu, ya kan? Nah, berarti puzzle ini harus lu kumpulkan lagi sesuai dengan plot-plotnya. Contoh, puzzle ini di mananya nih Mas? Gitu. Puzzle ini adalah rasa kamu sebagai manusia. Kamu sudah kehilangan empati itu tadi. Kamu udah nggak punya rasa kasihan, sudah nggak punya rasa takut, udah nggak punya rasa malu, udah nggak punya kekhawatiran jangka panjang. Buktinya kamu berani minjem pinjol. Coba kalau kamu yang dulu mau minjem pinjol 10 juta aja pikir-pikir nanti kalau gue nggak bisa bayar kayak gimana. Kalau A, kalau B gimana. Jadi banyak pertimbangan kenapa kamu nggak melakukan itu. Tapi saat kamu kena Ya, dopamin benar banget. judul, kamu nggak bakal Semuanya berpikir ke hilang sih sana. Om. Hilang. Kamu kenapa bisa hilang? Ya jelas lah orang puzzle kamu udah berantakan. Coba kalau puzzle kamu masih utuh, kamu bakal memikirkan dengan sebagai harfiahnya kamu manusia. Ya kan? Kamu kepengen mukul orang kan takut. Kenapa? Bukan soal masalah nanti dipukul balik. Ada tanggung jawab. Nanti kalau gue mukul orang, kamu di alam bawah sadar kamu tahu bahwa paling nggak nanti kalau gue masuk penjara paling nggak nanti bisa 10 tahun contoh. Kalau gue didenda paling nggak bisa 20 juta. Alam bawah sadar kamu ngomong kayak gitu. Akhirnya kamu nggak mukul orang. Gitu meskipun kamu lagi emosi Di, contoh. Atau di di jalan sadar kayak kampung. Atau di jalan kampung nih. Di jalan kampung kamu bisa kok nak
di Jalan Kampung bawa motor 120 kilometer per jam bisa aja. Motor-motor kamu yang ngegas gitu. Tapi di Jalan Kampung ini, kamu tahu bahwa di Jalan Kampung ini ada banyak polisi tidur dan ada anak kecil suka lewat. Resikonya kamu bakalan nabrak dan kamu bakalan jatuh atau motor kamu rusak kayak gitu kan. Itu nggak usah kamu dikasih tahu, kamu alam bawah sadar kamu bakalan mendefend kamu. Jangan kenceng-kenceng. Jalanan kampung cukupnya kayak gini aja pelan-pelan. Ngerti nggak? Ya Gak usah paham. diperintah. Karena apa? Karena kamu tahu betul risikonya. Nah, bedanya di judul apa? Di judul ini adalah impulsif, invisible. Invisible itu adalah dopamin yang didapatkan yang tidak perlu ada produk masuk. Ngerti nggak? Bukan nggak ada beda kayak ini. Lu bisa berhenti, ada koneksivitas karena barangnya juga nggak masuk. Nggak ada cimeng, nggak ada yang lu isap. Kalau lu pengen pakai ganja, nggak ada ganjanya, nggak ada. Ya udah. Jadi nggak ada zat tertentu yang masuk ke tubuh kan ya. Betul, nggak ada produk yang masuk ke tubuh lu. Mau minum ya, nggak bisa lu merasakan nikmatnya minum whisky kalau whiskynya nggak ada gitu. Lu mau berpura-pura gitu kan nggak mungkin. Harus ada produknya, bentuknya gitu loh. Itu untuk kecanduan. eh, Nah, bedanya kalau di kecanduan di judul itu lu yang disikat itu otaknya. Makanya banyak teman-teman yang kecanduan judul itu susah lepasnya. Kenapa? Karena yang bermain otak. Sesuatu apapun di dunia ini yang masuknya ke otak itu bakal susah dihilangkan, bakal susah dilepaskan. Harus dibenerin pola pikirnya. Contoh, kenapa ada orang dulu teroris itu pada ngebom. Kenapa? Karena yang didoktrin itu bukan tubuhnya, yang didoktrin itu otaknya. Ya otaknya sih. Tuh, ya, nyambung Tapi nyampe Om, sini ya. Tuh, saya mau makanya, saya mau nanya nih. mm, eh, Kayak kadang kan eh, ini mah bukannya merasa apa lebih baik atau apa ya Om. Kalau saya itu Om sebenarnya Om kayak dari literasi itu nggak benar nggak tahu banget gitu. Bukan orang yang nggak paham banget juga bukan. Kalau udah di masalah ini tuh benar kayak ngerasa gimana gitu. makanya tadi aku bilang di awal, siapapun yang masuk ke sini, lu mau pendidikannya tinggi, mau lu kuli, mau lu manajer, mau lu pengusaha, mau apapun, kalau udah masuk ke sini tuh kesikat habis. Makanya kan aku bilang, kalau kamu nonton-nonton video-videoku kan banyak orang yang S2 juga, orang yang dokter bahkan, polisi bahkan, Ya aparatur jadi TNI banyak yang kecebur juga. kayak orang tuh pinter tapi kalau udah masuk dunia ini tuh tetap Iya, kayak kayak jadi kenapa tuh Om bisa kayak gitu ya? dopamin di sini tuh susah untuk dikendalikan. Orang bisa melepaskan itu susah dikendalikan. Kenapa? Karena yang dimainkan adalah otak. Judul itu persis kayak kobra. Lu tahu kobra nggak? Kobra, Ular kobra tahu? kobra tahu-tahu Ada nggak di dunia ini yang mengatakan ular kobra ini tidak berbisa? nggak ada. Di seluruh dunia, di penelitian dimanapun, itu mengatakan kobra ini berbisa. Oke? Oke. Nah, bagaimana kita membuktikan kobra ini berbisa atau enggak? Kalau kamu nggak percaya, coba aku nggak percaya nih kobra ini berbisa. Terus bagaimana aku membuktikan? Nah, paling gampang adalah membuktikannya dengan kelinci percobaan. Lu ambil tikus, lu ambil kelinci, cemplungin ke kobranya, coba suruh dipatok sama dia, dia kelincinya bakalan mati apa enggak? Kalau mati berarti benar berbisa. Jangan lu yang tangan lu yang lu cemplungin ke kobranya. Kobranya Giliran ya. giliran lu tahu faktanya lu udah paham nggak? Ya Judul tuh betul kayak paham paham. gitu. Judul itu sama kayak kobra. Lu pernah mabok nggak? Pernah Bang. Oke. Orang yang bermain judul itu persis kayak orang mabok. Mabok ya, mabok secara harfiah ini adalah ada alkohol masuk ke tubuh lu. Orang yang mabok, orang yang kena alkohol itu tidak boleh memutuskan sesuatu. Tidak boleh. Lu bawa mobil, bawa motor, tekan kontrak itu nggak boleh. Orang yang sedang kena zat alkohol. Kenapa? Karena udah jelas, lu mau di lab sampai ke ujung dunia, di lab juga otak lu ada zat alkohol, lu nggak boleh mengambil keputusan. Lu tidur dulu, istirahat dulu, besok kalau udah sembuh baru lu bisa bawa mobil. Ya betul Om. Ya, betapa banyak orang-orang yang pada kecelakaan gara-gara minum alkohol, gara-gara terpengaruh alkohol, mau nginjak rem nginjaknya gas, ya. Sama kayak judul persis. Jadi, lu itu sedang kecanduan atau sedang terpengaruh alkohol. Alkoholnya apa? Ya judul. Terus hal-hal keputusannya apa? Tadi kan keputusannya bawa mobil, bawa motor, tekan kontrak. Kalau di judul keputusannya apa? Ya utang, yang ngambil keputusan gali lubang tutup lubang, mau menyelesaikan masalah, nggak bakal bisa. Masalah lu nggak bakalan bisa selesai. Sekarang itu nggak bakal bisa selesai. Jadi keputusan-keputusan yang diambil tuh udah pasti yang salah semua ya berarti Om. Pasti, pasti. Kenapa? Karena keputusan lu semuanya nggak logis.
gali lubang tutup lubangnya. Kalau lu saat ngambil keputusan itu ada gue yang waras, itu pasti bakalan bertolak belakang 180 derajat sama pemikiranku. Pasti Tapi 1000%. kadang gini Om, kayak misalkan kalau habis kayak gitu tuh kan, habisnya tuh kadang ngerasa kayak sadar nggak sadar gitu Om. Ada nggak kayak orang lain yang gitu? Ya iya, Kalau kita udah sadar tuh kayak ngapain gitu tadi gitu. ya itu sama orang mabok kan kayak gitu kan. Ya kayak kayak mungkin kayak hipnotis atau gimana lah gitu lah, kurang lebihnya Om. Nggak ada hipnotis. Di judul tuh nggak ada hipnotis. Bandar tuh nggak bikin lu hipnotis. Otaknya yang sudah dirusak, otaknya memang dirusak, ngerti nggak? Orang yang kena 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 judul ini itu seperti orang yang otaknya dirusak, seperti orang kena cinta buta, ngerti nggak? Cinta buta tahu nggak? Cinta buta. Cinta buta itu udah lu cinta yang nggak ketulungan sama cewek, pada lu nggak pakai logika gitu. Udah lu tahu diporotin, lu tahu cewek lu selingkuh, tapi lu cinta aja, ngerti nggak? Itu cinta buta. Yang bisa nolongin siapa? Orang yang waras, orang yang nggak pernah cinta buta, orang yang sudah sembuh cinta buta, bukan orang yang sama-sama lagi cinta buta. Gimana mau nolong lu? Ngerti nggak? Ya betul betul Om. Gitu. Yang mau nolongin ya kayak gue, yang nolong lu ya kayak gue, yang nggak kena cinta buta, yang gue tolong, yang gue ajak ke jalan yang bener karena lu lagi cinta buta. Contoh lagi nih, lu udah pacaran sama cewek, namanya Siti, lu udah pacaran 10 tahun sama Siti, ya kan? Tahu-tahu udah deket banget lah, pokoknya tuh udah bakal kemungkinan besar lu bakalan married sama Siti kayak gitu. Tahu-tahu tuh tiba-tiba di tengah jalan Siti ini dijodohkan sama Agus kayak gitu. Dijodohkan tiba-tiba dia nikah aja gitu. Hancur lebur tuh hati lu tuh. Betapa banyak orang-orang yang bundir gara-gara ditinggal nikah gara-gara seperti itu, ya kan? Oke. Nah, pada saat seperti itu apa yang harus dilakukan sama lu? Karena si Siti itu udah nikah sama Agus, secara agama dia udah sah, secara negara juga udah sah. Apa yang bisa lu lakukan kira-kira? Ya paling nyari lagi gitu kalau soal itu. Posisinya lu nggak bakal berpikir pengen nyari lagi, kan lu lagi cinta buta. Lu Oh, lagi stres. kalau Lu orang di nggak bakal kondisi berpikir itu ya waras. ya pasti kayak gitu sih Om, kalau orang yang di kondisi itu gitu. Pasti kayak gitu ya. Pasti nggak kepikiran buat yang lain Betul, sih. sama kayak lu sekarang tuh ke waktu kemarin kecanduan judul, sama. Lu nggak bakal bisa berpikir waras. Nah, yang bisa nolong lu waktu lu lagi sedih-sedih di kamar, ditinggalin Siti nikah siapa? Kan teman-teman lu yang waras kan? Atau orang tua lu atau Ya siapa yang betul. ngingetin kayak gitu kan? Nah, yang bisa dilakukan sama lu untuk bisa mendapatkan Siti lagi apa? Gimana Om? Untuk bisa, yang bisa lu lakukan untuk mendapatkan Siti apa? Kan Siti udah nikah nih sama Agus. Apa yang bisa lu lakukan untuk bisa mendapatkan Siti lagi? Mustahil sih Om kalau udah kayak gitu. Bisa ada dua cara. Lalu pertama lu Agus, Oh iya. ya kan? Ya kan lu ragus atau lu doain mudah-mudahan mereka cepet cerai biar lu dapat jandanya Siti. Bener ya? Ya betul kalau itu. Tapi maksa aja Om kalau itu. Betul. Iya, tapi kan dua-duanya hal negatif. Tapi bisa dilakukan nggak? Bisa dong. Bisa. Bisa. Tapi dua-duanya hal nggak baik. Betul? Betul Nah, Om. berarti caranya gimana nih biar mementaskan si lu karena lu tinggal sama Siti? Ya gue datang lah ke kamar lu. Ayo, gue ajak ke lu ke tempat pelacuran tuh malam-malam tuh. Banyak banget cewek-cewek cakep. Atau gue ajak lu ke pesantren. Ada cewek-cewek yang solihah, yang hafiz Quran, cakep-cakep. Banyak cewek, banyak wanita, masih banyak wanita di dunia ini. Ngerti gak? Aku bukakan mata lu. Dibuka tuh lihat faktanya banget, banyak banget cewek. Ya Ngerti nggak? tapi maaf Om saya potong. Tapi kan itu pemahaman kita yang di luar masalah itu Om. Betul. Nah, memang harus diangkat sama orang yang nggak nggak cinta buta juga, nggak dalam masalah itu. Itu yang logikanya waras. Kalau nggak bundir dong lo. Kalau dibiarin bundir. Apalagi lu ditolong sama orang-orang yang bukan ditolong, lu cerita sama orang-orang yang lagi cinta buta juga, ngerti nggak? Ya paham Sama-sama Om. bundir berdua, ngerti nggak? Itu nyambung nggak sampai sini? Betul, gue nggak bakalan tahu masa lalu hati lu kecewanya seperti apa. Kecewaan orang, kekecewaan lu sakit hatinya. Lu sama Siti yang tahu lu sama Tuhan nanti di akhirat. Gue nggak bakal tahu, bahkan ibu lu juga nggak bakal tahu betapa sakitnya lu. Di dunia ini nggak ada orang yang tahu. Bahkan ibu lu nggak tahu betapa menderitanya lu ditinggal si Siti. Ya Tapi, betul Om. tapi kita sebagai orang yang waras, yang sehat, yang dalam nggak dalam keadaan itu, itulah yang ngasih tahu bahwa gue tunjukkan jalan yang bener bahwa di pesantren itu banyak banget. Butuh proses nggak butuh proses, tapi lu bakal kebuka dari sana. Itu ya. Jadi kalau kita ngomongin judulnya ada di sana. Ini analogi ini biar lu nyambung dulu. Gue pengen pengen membawa lu tadi analogi zat apa sih sebenarnya yang bikin lu kok jadi linglung, jadi nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa ngambil keputusan yang bener saat proses kecanduan judul. Ya sama kayak itu tadi. Itu sama zatnya itu mirip-mirip sama. Kayak alkohol tadi, kayak lu lagi cinta buta, sama dengan lu kecanduan judul. Caranya bagaimana? Makanya karena lu udah tahu bahwa saat lu kecanduan alkohol,
saat lu lagi terpengaruh alkohol nggak boleh ngambil keputusan, berarti lu harus nuntasin dulu kan. Lu harus mesti sembuh dulu dong biar bisa bawa mobil, biar nggak nabrak, ya nggak? Ya Nah, betul Om. sekarang lu nggak bakal bisa menyelesaikan masalah-masalah lu nih, nggak bakalan. Lu tadi punya hutang pinjol berapa berapa nggak bakalan bisa. Tapi Om kalau misalkan trigger ternyata bukan dari situ sih, kayak dari diri sendiri aja gitu kadang. Ya itu kan menurut lu, itu kan lu yang lu alamin. Kan banyak teman-teman ke-triggernya dari macam-macam. Ada yang dari lingkungan banyak, yang mereka teman kerjanya, teman di rumahnya, teman lingkungan di kampungnya dia. Terus dari sosial media, dari iklan itu banyak kok. Ribuan orang yang cerita sama aku kayak gitu. Tapi untuk sekarang kayak dari lingkungan, dari iklan sih nggak ada sih. Berarti lu levelnya lebih bagus, lebih mudah di recovery-nya. Ngerti nggak? Berarti tinggal di diri lu. Tinggal Paham Om? bagaimana lu punya keniatan penuh untuk bisa serius keluar dari judul ini. Kayak saya, kayak misal yang kan suka ada yang WA WA tuh, nggak pernah saya gubris juga Om kalau kalau yang kayak gitu kayak apaan gitu sih. Ya, 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 ya. Paling paling tapi paling beratnya dari sendiri aja sih gitu. Ya, ya udah bagus. Kalau beratnya dari sendiri bagus, berarti lu tinggal tinggal bagaimana lu bisa mengontrol hidup lu dengan baik agar lu nggak masuk-masuk ke sana lagi. Nah, biasanya apa nih hal-hal yang membuat lu trigger masuk lagi? Bisa jadi saat lu punya duit atau lu pas gajian atau pas lagi waktu senggang gabut, lu bisa gampang terjerumus. Jadi lu bisa tulis tuh. Lu bisa tulis di daftar. Biasanya tuh saat gua masuk main judul lagi tuh dalam kondisi seperti apa sih? Oh ya, kondisi punya duit, kondisi dapat transferan, kondisi gue lagi gabut, nggak ada apa-apa lagi kosong, atau kondisi lagi kecewa. Contohnya kecewa sama apapun lah gue nggak tahu lu mau entah sama keluarga entah apa lu biasanya lu pelampiasannya ke sana. Nah, kondisi-kondisi ini kamu ingat-ingat, kamu catat gitu. Jadi saat lu mengalami kondisi kayak gitu, lu harus cepat-cepat dialihkan yang sudah kamu siapkan lu mau ngapain. Contohnya, kau gabut kayak gini, gabut nganggur-ngangguran segala macam. Wah, kalau gabut kayak gini bisa celaka nih. Karena lu harus merubah kebiasaan lu lama dulu untuk bisa lu konsisten. Kalau gue mah gabut, gak bakalan kepikiran judul. Lu mau gue gabut 3 jam 4 jam juga gak bakalan gabut gue tuh nyentuhnya judul. Kenapa? Karena gue sudah konsisten menjalani kegabutan gue dengan hal lain. Nah, lu kan kegabutannya sudah konsisten juga di hal judul. Jadi lu harus mengalihkan, udah harus bisa membiasakan gitu, harus bisa membiasakan gabut lu dilarikan kemana. Lu harus persiapkan. Kalau gue gabut gue mau ngapain kayak gitu. Contoh, gue kalau kayaknya gue gabut nih jam segini gue gabutnya segini, mungkin siapkan gitar, mungkin lu bisa main gitar, atau lu kalau suka nulis bisa bikin puisi atau apalah apapun kayak gitu mamanya. Terus kalau kalau kecewa lu ada Oh, jadi sesuatu kecewaan. Hmm? jadi dicatat kayak misal triggernya dari apa-apa-apa, Ya, terus solusinya apa gitu ya, iya, berarti iya, kurang lebihnya. betul. Tapi dicatat pakai tulisan tangan ya, jangan di handphone lu pakai tulisan tangan. Biasanya tuh yang sudah-sudah tuh kalau gue ke-trigger main judul tuh gara-gara apa sih? Lagi situasi dan kondisi seperti apa sih? Oh iya, lagi kecewa umpamanya lu kecewa sama sesuatu, itu gue biasanya pelampiasan ke sana. Gue lagi gabut apa? Nah, lu persiapkan saat gue lagi kondisi kayak gini, gue bakal lari kemana gitu. Kenapa? Karena apa? Kalau lu nggak bisa bergantung sama orang lain, nggak bisa lu melampiaskan kekecewaan lu ke sana terus karena bakal endingnya lu yang rugi, endingnya pasti lu rugi. Coba saat lu kecewa, saat lu lagi gabut atau apapun itu tadi trigger-trigger itu, lu lampiaskan ke hal lain yang tidak merugikan lu. Udah, yang tidak merugikan lu apa contohnya? Ya main gitar, terus apa kayak lu kalau seneng ngapain modif motor ya modif motor, lu oprek-oprek knalpot atau apapun yang lu suka. Yang penting bukan ke judul lagi. Itu. Lu lakukan itu, tulis. Jadi triggernya ini gue larinya ke sini, larinya ke sini. Nah, itu hal teknis yang bisa lu lakukan, hal dasar yang bisa lu lakukan. Tapi nanti kalau sebenarnya kalau lu pola pikirnya tadi udah bener, hasil-hasilnya udah kebentuk, lu udah tumbuh lagi rasa sayangnya, udah tumbuh lagi rasa empatinya, sudah malu jadi orang tuh malu secara secara manusia itu harfiah lu malu kalau mau minjem duit ke temen 100 ribu itu tuh malu gitu loh. Ada perasaan malu itu sewajarnya manusia tuh kayak gitu. Sekarang lu minjem duit 500 ribu, nah besok tak bayar ya nanti ternyata lu nggak bayar aja udah muka tembok aja gitu. Itu berarti lu memang udah nggak utuh sebagai manusia. Lu harus tumbuhkan lagi perasaan-perasaan malu itu. Nah nanti kalau udah tumbuh semua segala macam, itu lu nggak perlu uninstall M-Banking, nggak perlu potong-potong ATM karena otak lu sudah bener lagi. Ya udah lu di jalan lurus. Yang penting hal ke depan ini, trigger-trigger ini yang bakal membuat lu ke sifat-sifat uang instan, lu nggak bakal masuk. Kan nanti kan pola pikir ini kan bakal lu duplikat ke hal lain gak hanya ke judul. Contohnya apa? Lu nggak gampang juga masuk trading-tradingan sebelum lu tahu, sebelum lu belajar, nggak kemakan orang lain flexing.
Jadi bisa lu aplikasikan ke hal lain. Nih ada invest nih di sini nih. Contohnya 50 juta bisa dapat segini. Kemarin teman gua 50 juta seminggu dapat 10 juta contohnya. Lu nggak kebawa, nggak gampang kebawa karena termakan pengen duit cepat, duit instan kayak gitu. Lu analisis dulu di otak lu kritis di sana. Masa iya sih, masa lu cari tahu kayak gitu. Jadi pola pikir yang benar ini gunanya bukan karena gunanya bukan hanya untuk lu menghilangkan judul, tapi hal-hal yang sifat buruk ke depan yang sifatnya uang instan lu bakal diaplikasikan di sana juga gitu. Oke? Jadi Gitu. kalau tahap-tahap pertama gimana Om? Poin-poinnya yang Yang sekarang lo lakukan adalah catat semua hutang-hutang lo ada di mana aja. Tulis tangan hutang-hutangnya ada di mana aja. Terus lu bagi mana yang prioritas. Prioritas itu mana yang harus gue bayar cepat gitu. Mana aja. Kalau ada dua pilihan nih kalau untuk dipinjol. Kalau dipinjol ini kan kalau yang ilegal lu pinjamnya pinjol ilegal udah gak bayar aja nggak apa-apa. Kalau yang ilegal. Tapi kalau yang legal pinjol legal itu yang legal yang di OJK kalau lu mau bayar, lu yakin mau bayar, ya bayar. Lu catat harus membayar berapa dalam seminggu, mamanya. Lu catat mana-mana aja plot-plotnya, terus mana yang prioritas. Lu catat harus dicatat ini. Nanti kalau dicatat ini kan lu tahu totalannya, gue harus mengeluarkan uang berapa minggu depan, harus mengeluarkan segini, minggu depannya lagi tanggal segini gue harus mengeluarkan berapa. Lu tahu bagaimana gue bakal mencari uang ini, gue ngambilnya dari plot yang mana nih. Oh iya, oh ternyata gue nggak mampu nih nutup pinjol gue nih karena besar pasak dari banyak tiang. Oh ya, ini nggak ada jalan lain. Gue udah jalan ini nggak bisa kayaknya, jalan ini nggak bisa, jalan ini nggak bisa. Oke, ya mau nggak mau gue harus jujur nih ke orang tua. Mudah-mudahan orang tua ada duit dan minta bantuan. Kayak gitu contohnya. Paling enggak lu berpikir jernih bagaimana menutup ini gitu loh. Nggak ngawur, nggak ngawur asal yang penting ketutup enggak gitu. Oke? Itu dulu lu plotkan hutang-hutangnya di mana lu catat, baru lu taruh mana yang prioritas, mana yang nggak prioritas. Berarti yang belakangan yang nggak prioritas kan belakangan kan, ya lu betul. catat. Itu yang paling dasar itu. Kedua, hal-hal apa yang membuat lu ke-trigger lagi? Tadi catat tuh. Terus solusinya apa? Kalau lu lagi ke-trigger solusinya apa? Yang memungkinkan lu lakukan. Oh, gua nggak ada gitar, adanya keyboard ya keyboard contoh, ya kan? Oh, gua nggak bisa lari, tapi adanya futsal, lu main futsal. Ngerti nggak maksudnya? Ya pelam. Jadi lampiasin aja kalau itulah. Yes, jadi diisi. Jadi jangan sampai lu punya waktu luang yang selama rutinitas berjudul itu waktu luang lu itu bakalan membawa lu ke judul lagi gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Nanti kalau udah sembuh total, lu udah ini waktu luang lu buat mikirin apapun nggak masalah gitu. Karena lu puzzle-nya sudah kebentuk. Ngerti kayak gua tadi loh. Kalau gua kan di waktu luang ya pasti nggak bakal kepikiran judul. Atau ada orang yang ngajak investasi ke gua segala macam pasti bakal gua pertimbangkan, gua kritisi dulu nggak ngawur, nggak gue nggak bakalan terjebak di uang instan kayak gini nggak bakalan. Jika Kenapa? langsung masuk gitu. Yes, kenapa? Karena kan kita punya otak, karena kan kita punya pikiran kita kan buat bekerja, buat berpikir. Masa kita tiba-tiba mengiyakan tanpa kita menganalisis kan lu harus cari tahu dulu. Emang lu jualan pakaian, emang lu ujuk-ujuk jualan baju. Kalau analisis dulu, ini bahannya cotton kayak gini, ukurannya segini. Oh, yang lagi rame di Shopee modelnya kayak gini. Besok ke model kayak gini kayak gimana? Nggak ngawur kan? Itu Ya yang disebut semuanya dengan pakai perhitungan kritis. sih. Perhitungan sama di situ juga penuh perhitungan kayak gitu. Memang sewajarnya sih yogianya manusia kayak gitu, diperhitungkan alam bawah sadar harusnya seperti itu. Tapi kan selama ini kan karena dopaminnya terlanjur dahsyat dan lu udah terlanjur porat marit, otaknya rusak, gak punya waktu buat berpikir ke sana. Apalagi lu nggak ada tempat buat lu bercerita, nggak ada tempat buat orang memberitahu cara yang benernya. Udah morat marit. Coba Tapi tadi kadang kalau lu minum alkohol, terus lu mau naik mobil, kalau ada gua tempeleng lu, jangan naik mobil. Lu mau kemana memang? Gue mau ke Priuk gitu, mau ke Tanjung Priuk. Ya udah gua antar aja, lu gonceng aja. Jangan lu bawa, lu mau bawa maksa bawa gue bakalan tempeleng, mendingan gue ikat pala lu. Udah gonceng aja udah, gue yang nyetir karena gue yang waras. Ngerti gak maksudnya? ya paham Om. Jadi Gitu. lebih lebih baik lah dalam big buat keputusannya. Iya, kayak gitu. Nah, kebanyakan mereka adalah salah karena step berhentinya. Terus nggak tahu sebenarnya benang merah problemnya ada di mana sih gitu. Ini bukan soal utangnya mah enteng-enteng cuma duit, utang 100 juta duit. Emang dengan lu nggak bayar hutang kayak gitu lu bakal ditembak mati des gitu terus tahu-tahu ada tsunami. Paling kan lu malu, risiko sosialnya lu malu kan. Manusia dikasih sifat malu ya memang lu berarti manusia ada rasa malu ya udah tanggung malunya emang itu risikonya lu kayak gitu nggak apa-apa emang dengan lu malu bakalan lu jadi punya tumor punya kanker kan malu Enggak juga aja sih ya. nah iya nah itu ya logika itu yang harus lu pakai malu ya malu aja emang kenapa
Nggak bakal terjadi apa-apa dengan gua malu kok. Emang dengan gua malu, keluarga gua bakalan tahu-tahu pada mati mendadak kayak gitu jadi vampir? Enggak, ngerti nggak? Jadi Nggak bak nggak seburuk itu, emang buruk tapi nggak Enggak, semenakutkan itu itu ya hanya berarti ya. betul, itu hanya overthinking lu aja. Makanya jelas lu overthinking. Kalau gua yang waras ngeliat lu ya lu memang overthinking, berlebihan cara berpikirnya. Kenapa? Ya jelas lu orang nggak waras gitu. Ya kan? Makanya ya udah kalau sekarang lu belum bisa bayar utang emang kenapa? Emang ada apa? Ya kan? Ya udah, berarti lu udah tahu risikonya ya. Risikonya gua malu ya udah. Ya Bismillah, ada lu ikhtiarkan. konsekuensinya lah kalau itu ya. Iya, ya udah lu ikhtiarkan. Gue berniat pengen berhenti. Gue betul-betul kepengen tobat. Nggak perlu lu jenggotin panjang 5 meter biar tobat atau lu sholat sehari 10 kali gitu. Nggak perlu aneh-aneh kayak gitu. Yang penting lu bisa menjalankan hari-hari lu dengan baik aja keluar dari judul. Aktivitas lu aktivitas baik. Tumbuhkan lagi sifat-sifat empati tadi, kasih sayang, malunya ditumbuhkan lagi rasa malu. Terus udah nggak boleh cuek, nggak boleh egois, hilangkan sifat-sifat amarah pemarah gara-gara judul itu kan udah pasti sifatnya larinya ke sana semua, tumbuhkan lagi sebagai manusia yang utuh, udah selesai jalanin, ada duit lu perjuangkan, lu kerjanya contohnya jam 9 sampai jam 5 sore, usaha lu sekarang dalam kondisi kejepit, lagi banyak hutang, ya udah biasanya jam 5 sampai jam 12 malam lu nganggur-ngangguran, ya jangan nganggur-ngangguran, udah tahu lu lagi punya banyak masalah, lagi ada hutang, nganggur-ngangguran, nanti nganggur-nganggurannya santai kalau lu utangnya udah lunas, ngerti maksudnya? Jadi udah tahu lu kerjanya jam 5, 9 sampai jam 5 sore, tapi udah tahu punya hutang, masih leye-leye santai-santai. Jangan dong. Jam 5 sore sampai jam 12 cari duit lagi dong. Pikirkan gimana caranya gue bisa mendapatkan duit halal biar bisa nutup utang-utangku. Nanti kalau udah lunas lu bisa santai-santai. Karena kondisi lu berbeda sama orang lain yang tidak punya utang. Ngerti nggak maksudnya? Lu harus berjuang di sana. Nggak bisa digantikan. Lu harus berjuang, lu harus melewati ini. Untung aja lu dikasih pelajaran kayak gini di umur 22. Coba nanti kalau lu udah nikah, udah punya anak 3, udah punya kayak teman-teman yang lain, habis. Nah ini jadikan pelajaran bahwa untung aja gue dikasih pelajaran hidup kayak gini di usia dini, di usia Ya muda, sebenarnya Om, gitu. ada juga sih kayak dari keluarga juga sempat ada juga sih. Gimana? Dari keluarga juga sempat ada sih yang lebih parah sih. Mana judul juga maksudnya? Ya, ya, ya. Ya udahlah, pokoknya kalau ya keluarga apa siapa, lu fokus ke diri lu. Udah, Ya tapi balik jangan. lagi yang tadi Om, kayak kalau kita sadar tuh kita tuh tahu gitu. Kalau lagi sadar tuh kita tuh sebenarnya tahu kayak keputusan-keputusan yang tadi lah. Iya, iya, iya memang kayak gitu. Makanya kan perlu dikontrol, defense terus. Gue juga sama aktivitas gue yang positif gue kontrol terus. Kalau enggak ya banyak orang-orang ngajakin gue nongkrong, banyakin teman-teman gue ngajakin ke clubbing, banyakin orang ayu-ayu, ngerti nggak maksudnya? Ya Pak. Ya gue kontrol, gue bakal memilih apa yang ingin gue lakukan. Gitu. Gue kalau kepengen masuk ke dunia atau hal-hal buruk ya peluangnya banyak, ribuan peluang. Tapi kan gue memilih enggak. Gitu kan ada di elu. Gitu. Lu mau memilih jalan yang bener apa enggak? Udah. Nah prosesnya tinggal lu lewatin aja. Lu memang harus ngelewatin proses itu. Harus dilewatin prosesnya. It's okay nggak apa-apa. Maksudnya lu jalanin aja. Jalanin aja bismillah. Jalanin. Udah gue nyari duit lagi buat bayar utang. A, B, C segala macam. Dengan lu harus betul-betul meninggalkan si judulnya. Udah kelar. Tapi kalau kayak yang ngekat akses uang, Uang sebenarnya kalau memang itu kebutuhan lu dan itu dari kerjaan lu, usaha lu segala macam sebenarnya aman-aman aja. Yang penting lu bisa kontrol. Tapi kalau memang lu ngerasa itu akses uang bakalan membuat gue trigger main lagi, ya lu nah bisa, justru itu Om yang bikin trigger itu paling ya lu bisa percayakan akses uang itu ke orang yang lu percaya gitu aja. lebih Gitu. baik kayak gitu berarti ya. Bisa. Itu supporting ya. Supporting tapi bukan fundamental, bukan fondasinya. Ngerti nggak? Bukan Tapi fondasinya, cuman tapi supporting. Nggak apa-apa, lu lakukan itu hal bagus juga. tapi gini Om, Dilakukan nggak kalau bagus. kadang takutnya gini nih kalau misalkan ya kita eh percayakan kepada orang yang percaya kan, percayalah. Takutnya nanti misalkan ke depannya kita tuh jadi bukan stop karena diri sendiri gitu. Apa sama Ya, aja? bener. Itu yang tadi gue bilang. Itu hanya support. Support itu nilainya kecil. Yang perlu dibutuhkan di sini adalah otak lu, pola pikir lu bener tadi soal puzzle, soal apa. Makanya kalau lu otaknya udah bener, lu nggak perlu duitnya dikasih ke orang, nggak perlu lu potong-potong ATM atau akses apapun, karena itu butuh buat kerjaan lu, buat transfer-transfer, buat Ya, apa. Itu makanya yang perlu dibenerin adalah otaknya dulu. Tapi kalau support, kalau memang itu memang betul-betul mengganggu, ya sementara waktu nggak apa-apa dulu. Sementara waktu, namanya aja support. tapi kalau sementara waktu misalkan titip-titip kedepannya bakalan bisa normal lagi nggak Om?
kalau misalkan Ya udah bisa, asalkan otak lu itu bener lagi, puzzle-nya bener lagi kan tadi gue bilang fondasinya ada di puzzle. Masalah akses-akses itu adalah supporting, nilainya kecil, bantuan kecil aja. Ngerti nggak maksudnya? jadi ya takutnya yang tadi aja sih kayak takutnya bukannya sendiri Iya, gitu. iya, iya gue tahu, gue maksud. Tapi Paham yang paham kamu maksudnya. paham, gue paham, gue paham. Nah sekarang tinggal beresin di pola pikirnya aja. Kalau pola Iya pikirnya lebih tadi udah bener, lu ada punya kenyataan yang betul-betul tinggi, tulis semuanya segala macam, lu niat kepengen beresin semuanya, nanti berjalannya waktu, gue yakin lu bisa ngontrol semua. Lu bisa ngontrol semua. Sampai di titik lu tuh udah betul-betul jijik kalau pengen denger slot aja udah jijik gitu, ngerti gak? Orang main slot aja udah jijik. Nanti tapi bakalan di titik itu. Karena lu pernah mengalami hal yang mengecewakan di judul. kalau misalkan seandainya dititip apa lebih baik juga Apanya yang keuangan gitu dititip? akses uang sih. Bisa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksudnya itu kalau dilakukan pun lu nggak rugi mamanya ya, itu kan dilakukan nggak apa-apa, nggak merugikan lu nggak apa-apa. Supporting kan berarti sifatnya baik, bagus, tapi kan nilainya kecil, maksudnya. Lu dititipkan coba, lu titipkan ke orang uangnya, tapi otak lu di sini kepengen main judul lagi, lu bakalan punya 1.001 cara buat main lagi, lu minjem duit ke temen kah, atau lu setor tunai atau apa, minjem HP teman buat main nanti gitu, ya kan? Itu maksud Kalau gua. misalkan satu lagi Om, tadinya kan saya tuh mau nyari psikiater juga, Hmm. tadinya mau Hmm, udah sempet nyari-nyari sih, cuman belum ya, gimana tuh Om kalau misalkan sebenarnya perlu hmm. nggak? Hal baik tuh nggak ada ruginya, nggak apa-apa. Lu mau ke psikiater, lu mau ke psikolog, lu mau diskusi sama ustadz, itu baik, hal baik. Kalau lu ketemu psikiater terus nggak mendapatkan apa yang lu inginkan juga nggak apa-apa, lu nggak rugi, ngerti nggak sih maksudnya? Sesuatu yang baik tuh nggak bakalan merugikan lu, nggak apa-apa dicoba kan itu bagian dari ikhtiar. Tapi sepengalaman Om sendiri kayak melihat orang-orang yang paling efektif gimana Om? Banyak teman-teman yang di sini yang udah ngobrol tuh udah ada yang sudah ke psikiater sampai 5 kali juga ada yang sudah diruqyah bahkan, ada yang udah ke ustadz, ada yang ke psikolog segala macam banyak yang sudah ngobrol sama aku tuh mereka sudah dari sana duluan gitu. Tapi alhamdulillah setelah ngobrol sama aku mereka sembuh, terus mereka bisa bisa berpikir jernih lagi, bisa normal lagi dan dipantau gitu kan. Kalau orang-orang yang banyak kan teman-teman ini kan kayak lu kayak gini yang mereka kepengen dipantau itu kan apa namanya special case gitu yang mereka rukatnya ratusan juta itu betul-betul dipantau itu bahkan kalau yang di Jakarta Tangerang itu kan mereka datang ke sini tuh kadang-kadang udah ngobrol offline ketemu terus bisa 2 minggu sekali ngobrol ke sini problemnya dia ke depan update-nya seperti apa sampai betul-betul sembuh kan banyak yang kayak gitu dan mereka juga rata-rata sudah ke psikiater juga ada yang online kayak kamu gini di luar kota juga ada yang terpantau kayak gitu jadi gua tetap menyarankan kalau lu ada kemauan, ada kemampuan, ada waktu buat ke psikiater atau ke psikolog, cobalah ke mereka juga sama nggak apa-apa. Diikhtiarkan aja. Gue bukan bukan ngomong psikiater jelek hasilnya kayak gimana. Enggak karena setiap orang itu punya punya treatmentnya berbeda-beda. Bisa aja nanti lu lebih mantap lagi ketemu psikiater bisa jadi. Ya kan kita nggak Soalnya kan tahu. pernah ini juga Om pernah kayak chat di Halodoc gitu ada Hmm. psikiater juga kan di situ. Katanya kalau itu kan adiksi ya termasuknya jadi kayak ada Hmm. obat tertentu lah. Obat ini kan kayak lu anxiety, lu nggak bisa tidur tuh insomnia, ya karena lu gelisah, mikirin hutang, mikirin apa. Dikasih obat tuh penenang lu gampang tidur. Tapi kan sifatnya sementara. Dengan lu tidur besoknya lagi lu pasti punya hutang kok. Ya Ya nggak? betul sih. Nah itu maksudku. Jadi buruk apa enggak? Jelek apa enggak? Ya enggak. Kan toh lu bisa dapat manfaatnya, bisa tidur cepat. Meskipun besok pagi lu bangun juga masih punya hutang. Ya kan? Ya betul Itu. sih. Tapi ya sifatnya namanya sementara. Gitu. Tapi kalau mau coba ya nggak apa-apa. Tapi teman-teman yang udah ngobrol sama aku di sini, mereka itu mereka alhamdulillah pada sembuh. Udah pada sembuh, mereka udah ekonominya sudah membaik lagi, yang mereka bisnis properti, bisnis apa, udah membaik lagi, udah sering kali schedule kan buat ngobrol lagi, banyak yang seperti itu dan alhamdulillah ya sembuh gitu. Apakah sembuhnya karena aku? Ya enggak, aku cuma ngajak kamu berdiskusi, ngajak teman-teman berdiskusi dan bernalar terus-menerus gitu dipantau. Kayak gitu. Gitu. Jadi nanti aku sebentar lagi insya Allah bulan ini nanti ada namanya brand recovery ya. Brand recovery ini adalah video tutorial biar ngebuat pecandu judul itu bisa perlahan bisa sembuh. Nanti nanti gua kabarin kalau udah jadi. Itu teman-teman juga banyak yang sudah ngantri. Terus kalau lu kepengen kepantau, kepantau terus kayak gitu ya
Lu bisa langganan yang 500.000 boleh gitu tuh, 500.000 buat dipantau, terus lu bisa curhat ke depannya kayak gimana gimana, terus di intens gitu loh, intens kayak beda sama teman-teman yang lain. Kenapa mesti bayar bang? Kok lu nggak ikhlas banget bang? Duit ini itu buat didonasikan ke orang yang tepat, di anak-anak jalanan, di orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Duit yang lu tadi 100.000 lu transfer itu buat didonasikan, biar lu punya biar lu juga punya keniatan buat berhenti karena lu udah bayar, ngerti nggak? Biar lu punya punya keyakinan lu udah berasa membeli, jadi gua harus menjalankan ini gitu loh. Kalau dikasih gratisan dengan special cash kayak gini nanti menyepelekan gitu, Ya betul betul. disepelekan. Makanya gua minta bayar, dan duitnya itu buat didonasikan, ada yang buat coba berkah, dibagi-bagi lah. Dan ini duitnya saat didonasikan itu atas namanya lu, atas namanya itu si pemberi, bukan atas nama gue mah cuman tempatnya doang, platform. Namanya lu, pahalanya ada di lu bukan di gua, ngerti nggak? Ya karena yang beramal lu, ngerti nggak? Sebagai wadah doang gitu ya. Gue cuma sebagai wadah Iya iya. doang. Saat memberikan ini ya ijab kabulnya ya atas nama si pemberi donasi gitu loh, si Fulan. Termasuk lu pada semua teman-teman yang lain kayak gitu. Bukan atas nama gua, gue platformnya aja gitu. Nah nanti kalau lu kepengen kepantau terus, itu lu bisa curhat, bang, gua dalam kondisi kayak gini bang, gua kepengen kayak gini, lu curhat bisa dibalas cepet. Terus Oh iya kalau iya. kalau lu betul-betul lagi kondisi terjepit, lagi terdesak, bang, bisa telepon nggak bang? 5 menit bisa ditelepon. Waktunya ditentukan. Oke, mainnya lu jam 2 nih bang, gue pengen telepon. Oh jangan jam 2, jam 3:15 contohnya gitu. Ada waktu 5 menit buat nelpon, buat kasih solusi kayak gitu. Jadi real time gitu. Bisa seperti itu. Kayak Satu teman-teman lagi yang Om, lain. Heeh. kayak kalau saya ini termasuk kategori yang parah apa dibandingkan orang-orang yang lain gitu. Kalau ngomongin kategori parah dan gak parah sebenarnya itu relatif ya. Tapi kalau gua Ya betul ngelihat sih. dari sisi lu itu, lu masih sangat bisa membereskan ini semua. Masih sangat bisa membereskan ini semua. Dengan kondisi lu yang sekarang gue lihat dari obrolan lu, dari karakter lu, dari apa, lu masih bisa menjalankan ini dengan baik. Berbeda sama teman-teman yang lain yang kondisinya itu jauh puluhan kali lipat di bawah lu. Yang cara berpikirnya aja udah ngaco banget, sudah titik nadir banget, sudah ngobrol aja kayak lu kayak gini nggak lancar karena udah linglung, sudah terlanjur kacau, dan gue nggak bisa mendeskripsikan kacaunya kayak gimana, udah kacau banget gitu. Jadi ya udah pisah sama istrinya sekarang, duitnya udah habis, rungkat apa segala macam udah hancur lah gitu, dari mentalnya udah benar-benar hancur apa segala macam kayak gitu. Jadi ya setiap orang kan berbeda-beda level porsi parahnya kayak gitu ya. Di usia lu dengan usia sekarang, ya ini adalah sisi titik nadir lu gitu kan, dibandingkan umur-umur seusia lu kayak gitu. Tapi ya semuanya diambil hikmahnya aja, nggak perlu membanding-bandingkan parah lebih parah kan mana lebih parah mana, karena parah ini yang bisa tahu nanti lu di akhirat. Gua nggak tahu parah lu seberapa, yang tahu kekecewaannya nanti lu sama Tuhan, lu sama Tuhan sekarang tahunya nanti kalau di akhirat gitu. Gua nggak tahu sedihnya lu tuh porsinya berapa, ya kan? Ya betul Tapi sih. kalau gua membedakan atau gua compare, kan gua ngelihatnya secara fisik nih, ngelihat dari cara Ya lu betul. ngomong, dari hutang, dari fisik segala macam, gue bandingkan ke teman-teman yang lain umpamanya kayak gitu. Ya lu masih jauh lebih baik harusnya di usia lu ya. Ada narasumber lain yang usianya 22 kayak lu, mereka duitnya ternyata ngambil duit dari keluarganya, terus dia diam-diam sertifikat rumah keluarganya digadekan, terus mobilnya bapaknya dipakai digadekan, uang maknya yang buat operasi dipakai, parah kayak gitu kan, yang Itu udah betul-betul. Nah, itu kan kalau ya kita sih. bandingkan Betul sisi sih. parahnya kan porsinya berbeda-beda, ya kan, kayak gitu. Jadi di lu sendiri sekarang nggak perlu lu membanding-bandingkan parah gua, parah Handip, Arana, nggak usah membandingkan itu. Sekarang lu fokus, gue sekarang parah posisinya, gue sekarang tidak baik-baik saja, gue harus beresin. Gue nggak perlu ngelihat orang lain di umuran gue tuh dua-dua juga dia udah habis 500 juta kok, gue masih 100 juta. Jangan, setiap orang levelnya berbeda-beda, kemampuan orang berpikir berbeda-beda, hati orang juga berbeda-beda kekuatannya gitu ya. Siap, gitu Oke Om, aja. siap. Siap, nanti kalau kepengen konsultasi lagi, kepengen ngobrol lagi, lu tinggal chat lagi aja ke admin ya. Biar Ya biar kalau ya, ebook, kalau ebook itu eh ibunya nanti i- dikirim. isinya gimana Om? Kurang lebihnya. Gambarannya. Isinya ya buat membuka cara berpikir juga, sama membuat cara berpikir juga. Nanti lu baca aja deh. Kurang lebih membuka cara berpikir, ya buat bahan refleksi lu aja. Kan lu lagi nganggur-ngangguran, daripada lu nganggur-ngangguran mikirin judul, coba baca ebook, ya kan? Gitu, dicoba dulu, dan banyak teman-teman yang lain terbuka wawasannya juga setelah baca ebook tuh, ya. Siap, gitu Siap ya. Om.